Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Zapazira dengan NIM 64240804. Dan saya Raden Gisela Putri Wijaya dengan NIM 64240959. Hari ini kita akan menjelaskan tentang perhitungan pajak, PPN masuk dan keluaran pada PT Mitra Kawan Sinergi periode Agustus 2025. Berikut data pajaknya dan di sini saya akan menghitung pajak keluaran. Pada tanggal 27 Agustus 2025, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Profesor Dr. Sulianti Saroso membeli barang di PT Mitra Kawan Sinergi seperti gelas kertas sekali pakai sebanyak 15 pieces dengan harga Rp19.000 dan membeli air kemasan galon Le mineral sebanyak 33 pieces dengan harga Rp21.500. Selanjutnya, di sini saya akan menghitung pajak masukannya. Pada tanggal 1 September 2025, PT Mitra Kawan Sinergi melunaskan untuk pembelian barang di PT Mitra Cipta Hardi Elektrindo seperti barang Fluke 1.535 per APAC 2.500 V sebesar Rp13.811.070 dengan harga jual sebesar Rp19.730.100. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung untuk pajak keluaran. Gelas kertas sekali pakai dengan harga Rp19.000 dikali 15 pieces sama dengan Rp285.000 dan air kemasan galon Le mineral dengan harga Rp21.500 dikali 33 pieces sama dengan Rp709.500. Maka total penyerahan barang sebesar Rp994.500. DPP atau dasar pengenaan pajak sama dengan Rp911.625. Rumusnya PPN keluaran sama dengan DPP keluaran dikali tarif PPN sama dengan Rp911.625 dikali 12% sama dengan Rp109.395, maka hasil PPN keluaran sebesar Rp109.395. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung untuk pajak masukan. Total penyerahan BKP sebesar Rp19.730.100 dikurangi uang muka sebesar Rp5.919.030. Untuk DPP-nya yaitu sebesar Rp12.660.147. Nah, untuk rumus PPN masukannya, DPP masukan dikali tarif PPN sama dengan Rp12.660.147 dikali 12% sama dengan Rp1.519.217,64. Maka hasil PPN masukannya sebesar Rp1.519.218.000. Ini pembulatan standar akuntansi atau pajak. Selanjutnya, untuk menentukan posisi PPN apakah lebih bayar atau kurang bayar, sebagai berikut, kita menghitung selisih PPN masukan dan PPN keluaran. Rumus selisih PPN sama dengan PPN masukan dikurang PPN keluaran sama dengan Rp1.519.218 dikurang Rp109.395 sama dengan Rp1.409.823. Maka ini hasilnya lebih bayar karena PPN masuk lebih besar dari PPN keluar. Kesimpulannya, perusahaan Mitra Kawan Sinergi mengalami lebih bayar PPN karena pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran pada periode yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pembelian lebih tinggi dibanding aktivitas penjualan. Kondisi lebih bayar tersebut perlu diperhatikan karena berpengaruh pada kewajiban pajak pada periode selanjutnya. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami proses perhitungan PPN dengan baik agar dapat menentukan langkah yang tepat dalam mengelola kelebihan bayar tersebut. Sarannya, perusahaan disarankan untuk melakukan pencatatan faktur penjualan dan pembelian secara lebih teratur dan sistematis, sehingga proses perhitungan pajak masukan dan pajak pengeluaran dapat dilakukan dengan lebih mudah dan akurat. Pengelompokan dokumen berdasarkan tanggal serta jenis transaksi akan membantu meminimalkan kesalahan dan memperlancar pelaporan PPN setiap periode.
Selain itu, karena hasil perhitungan menunjukkan kondisi lebih bayar, perusahaan dianjurkan memanfaatkan kelebihan tersebut sebagai kompensasi pada periode pajak berikutnya. Jika kondisi lebih bayar terus berulang, perusahaan dapat mempertimbangkan pengajuan restitusi agar kelebihan pajak dapat digunakan secara optimal dan tidak menjadi beban jangka panjang. Jadi di sini kita akan menulis surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai pada periode Agustus tahun 2025. Di sini tertera nama PKP-nya itu PT Mitra Kawan Sinergi, maka kita tulis di sini PT Mitra Kawan Sinergi. Nah, masa pajaknya ini itu dari tanggal 1 sampai 31 Agustus tahun 2025. Jadi kita tulis di sini masa pajaknya 1 sampai dengan 31 Agustus tahun 2025. Tahun bukunya ini kita tulis 1 sampai 12. Nah, di sini pembetulannya itu normal, maka kita tulis normal. Nah, di sini wajib PPN-nya kita silang seperti ini. Ya, seperti ini. Pada bagian 1 yaitu penyerahan barang dan jasa, terutang PPN, ekspornya itu nggak ada, maka kita tulis 0. Selanjutnya penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, ini juga nggak ada, maka kita tulis DPP-nya 0. Dan PP-nya juga sama nggak ada, maka kita tulis 0. Selanjutnya penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN, di sini DPP-nya sebesar Rp911.625.000, maka kita tulis Rp911.625.000. Dan PPN-nya sebesar Rp109.395.000, di sini kita tulis. Selanjutnya penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, ini DPP-nya nggak ada, maka kita tulis 0. PPN-nya juga nggak ada, maka kita tulis 0. Selanjutnya penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, ini juga nggak ada, maka kita tulis 0. Dan PPN-nya juga nggak ada, maka kita tulis 0. Dan jumlahnya itu ini diturunin sebesar Rp911.625.000. Dan PP-nya juga sama, diturunin sebesar Rp105.395.000. Tidak terutang PPN, ini kita tulis 0. Dan jumlah seluruh penyerahan ini sebesar Rp911.625.000. Selanjutnya pada bagian kedua yaitu penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar, pajak keluaran yang harus dipungut sendiri, ini nggak ada, maka kita tulis 0. Lalu PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama, ini juga nggak ada, maka kita tulis 0. Selanjutnya pajak masukan yang dapat diperhitungkan ini sebesar Rp1.960.044.000. PPN yang kurang atau lebih bayar, di sini kita tulis Rp1.960.044.000. PPN yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan, ini kita tulis 0. PPN yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan, ini kita tulis 0 juga. Lalu PPN lebih bayar pada penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar, ini lebih bayar diminta untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, maka ini kita silang. Pada bagian ketiga, PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri, ini kita nggak ada, maka kita kosongkan. Lalu pada bagian keempat, pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi, ini kita juga nggak ada, maka kita kosongkan. Pada bagian kelima, pajak penjualan atas barang mewah, ini kita juga nggak ada, maka kita kosongkan.
Dan pada bagian ke-6 yaitu kelengkapan SPT, ini kita silang yang bagian 1111A2 dan 1111B2. Sudah, maka SPT-nya jadi seperti ini. Selanjutnya, kita mengisi pada lembar 1111A2 tentang daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Nama PKP-nya yaitu PT Mitra Kawan Sinergi. Selanjutnya, masa yaitu dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2025. Pembulatan ke normal. Selanjutnya, nama pembeli BKP atau penerima manfaat BKP tidak berwujud atau penerima JKP yaitu Rumah Sakit Penyakit Infeksi Profesor Dr. Sulianti Saroso. Tulis di sini rumah sakit infeksi Profesor Dr. Sulianti Saroso. Selanjutnya DPP-nya yaitu Rp911.625. Lalu PPN-nya Rp109.395. PPNBN-nya 0. Selanjutnya, kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti atau diretur yaitu 02 00 25 0026 36 56 850. Nah, ini adalah faktur pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Selanjutnya, di sini kita akan mengisi lembar pada 1111B2 tentang daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Di sini nama PKP-nya itu Mitra Cipta Hardi Elektrindo. Maka di sini kita tulis Mitra Cipta Hardi Elektrindo. Di sini masa pajaknya 1 sampai 31 Agustus tahun 2025. Maka di sini kita tulis 1 sampai dengan 31 Agustus tahun 2025. Pembetulan, ini pembetulannya normal, jadi kita tulis di sini normal. Selanjutnya, nama penjual BKP atau BKP tidak berwujud atau pemberi JKP. Di sini kita tulis Mitra Kawan Sinergi. Untuk DPP-nya ini sebesar Rp12.660.147.000. Maka di sini kita tulis Rp12.660.147.000. Nah, untuk PPN-nya ini sebesar Rp1.516.218.000. Maka di sini kita tulis Rp1.516.218.000. Untuk PPNBM-nya ini enggak ada, maka kita isi 0. Untuk kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti atau diretur 04 0025
0030 2107 689. Maka seperti ini daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.